Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini pembahasan kita mengenai dasar manajemen investasi. Sebelum masuk ke pengertian dari investasi, kita ketahui dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, di sini kita mengenal ada 4 fungsi manajemen, yaitu yang pertama adalah fungsi perencanaan. Di sini perencanaan merupakan serangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam perencanaan ini ada 4 tahap dalam proses perencanaan. Yang pertama itu adalah menetapkan serangkaian tujuan yang dimulai dengan keputusan keinginan kebutuhan organisasi ataupun kelompok kerja. Yang kedua, tahapan proses perencanaan yaitu merumuskan keadaan saat ini dengan menganalisis keadaan saat ini itu maka dapat diperkirakan keadaan yang akan datang. Jadi kita bisa memprediksi keadaan yang akan datang. Yang ketiga, untuk proses perencanaan itu kita mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Nah, ini kita bisa menggunakan analisis SWOT ya dalam mengidentifikasinya. Dan proses tahapan yang keempat itu mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Nah, pada tahap akhir perencanaan ini diperlukan berbagai penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terkait berbagai alternatif yang ada. Yang kedua, fungsi manajemen adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Dan fungsi manajemen yang ketiga, pengarahan. Di sini aktivitas dalam manajemen yang berhubungan dengan pemberian bimbingan, saran, motivasi, penugasan, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, fungsi manajemen adalah pengendalian atau biasa disebut juga dengan controlling, merupakan serangkaian pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu manajemen. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian investasi. Investasi di sini bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini atau present time dengan harapan memperoleh manfaat atau benefit di kemudian hari in future. Nah, investasi adalah komitmen saat ini terhadap uang atau sumber lainnya yang diharapkan akan mendatangkan keuntungan di masa datang, atau dengan kata lain mengorbankan sesuatu yang bernilai atau berharga saat ini dengan mengharapkan keuntungan atau benefit pada masa yang akan datang. Nah, di sini kita mengetahui mengapa kita perlu manajemen investasi, karena investasi itu mengandung risiko sehingga kita perlu melakukan berbagai macam analisis, perhitungan mendalam dan pengelolaan yang baik dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian atau prudent principle. Ya, menurut Pavlovich Zifran, manajemen investasi ini adalah proses pengelolaan uang. Dan manajemen investasi ini adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Nah, dua terminologi manajemen investasi itu manajemen portofolio dan manajemen uang. Nah, di sini disebutkan investasi itu ada 2, yaitu investasi nyata atau real investment secara umum yang kita bisa lihat wujudnya ya, atau aset berwujud. Misalnya contoh tanah, mesin, pabrik, peralatan, emas, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada investasi keuangan atau financial investment. Nah, di sini melibatkan kontrak-kontrak tertulis seperti pembelian saham dan obligasi.
Nah, untuk lingkup investasi ini ada sekuritas, pasar sekuritas, dan perantara keuangan atau financial intermediate. Nah, untuk sekuritas di sini merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kenyataan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Nah, untuk pasar sekuritas muncul dalam rangka mempertemukan pembeli dan penjual sekuritas tadi, ya, surat berharga tadi. Artinya, pasar sekuritas ini adalah mekanisme yang diciptakan untuk memberi fasilitas perdagangan aset keuangan. Nah, terus ada beberapa jenis sekuritas yang diperdagangkan di BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Ada saham biasa, saham preferred, obligasi, obligasi konversi, sertifikat like, dan waran. Dan untuk perantara keuangan atau financial intermediate di sini dikenal sebagai lembaga keuangan atau adalah organisasi yang menerbitkan klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri. Artinya mereka menjual aset keuangan yang mewakili klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri untuk imbalan uang tunai dan menggunakan dana dari penerbitan tersebut terutama untuk membeli aset keuangan lainnya. Nah, di sini disebutkan ada beberapa lingkungan investasi. Yang pertama, bank komersial dan bank investasi. Bank ini telah berjalan di Indonesia dan sudah tergabung menjadi satu instrumen bank, yaitu bank komersial sekaligus investment, ya, investasi yang kita kenal juga bank konvensional, ya, beberapa milik pemerintah, BUMN dan swasta. Terus ada perusahaan sekuritas. Perusahaan ini merupakan pintu investasi bagi para investor yang berorientasi pada investasi yang sifat aslinya adalah jangka panjang. Ini juga bisa kita temukan di beberapa kota besar di seluruh Indonesia. Ya, perusahaan investasi yaitu organisasi yang mengumpulkan aset dari investor dan menginvestasikan aset tersebut ke kategori investasi yang spesifik. Dan ini kita bisa juga temukan, ya. Terus ada perusahaan asuransi yang menjual polis secara finansial, melindungi individu atau bisnis dalam menghadapi berbagai risiko dalam hidup atau bisnisnya. Jadi ada beberapa model asuransi yang ditawarkan seperti asuransi jiwa, asuransi properti dan kewajiban, asuransi kesehatan, asuransi khusus atau non-line insurance seperti asuransi atas kaki bagi pemain sepak bola, ya, atau lengan bagi pemain bulu tangkis atau badminton dan lain-lainnya. Terus ada perusahaan asuransi saham, ada mutual insurance companies, perusahaan asuransi yang saling mengasuransikan. Jadi boleh, ya, perusahaan asuransi terus mengasuransikan kembali perusahaannya. Dan reciprocal insurance exchange yaitu entitas pemilik kebijakan yang secara praktik saling menukar kontrak asuransi dengan yang lain dan saling berbagi setiap biaya simpanan dari pengeluaran operasional asuransi. Biasanya ini tidak terstruktur seperti sebuah perusahaan. Terus ada yang kelima, ada trust company yang biasanya bergerak sesuai dengan keinginan investor dengan dasar kepercayaan atau fidusia. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa seseorang itu melakukan investasi. Yang pertama, seseorang melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana pasti akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Alasan yang kedua, kenapa orang berinvestasi, yaitu mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Dan tujuan investasi yang ketiga adalah dorongan untuk menghemat pajak. Di beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Nah, di sini ada proses investasi, ya, yang kita ketahui. Yang pertama itu adalah proses secara tradisional, yaitu melakukan proyeksi dari harga
dan dividen sekuritas yang diinginkan. Harga potensial dari saham suatu perusahaan dan pola dividen yang akan datang diramalkan terlebih dahulu, lalu dihitung nilai sekarangnya atau present value. Jadi kita bisa menghitung sendiri untuk proses investasi secara tradisional ini. Nah, nilai intrinsik ini dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku sudah disesuaikan dengan pajak dan komisi. Jadi harga pasar apabila lebih besar daripada nilai intrinsik, maka kita melakukan pembelian saham. Terus apabila harga pasar lebih kecil daripada nilai intrinsik, maka kita dapat melakukan penjualan saham. Nah, untuk proses investasi secara modern ini melakukan proyeksi terhadap harga saham dan pola dividen. Nah, pendekatan ini biasanya berdasarkan estimasi risk and return. Ya, untuk return sendiri ini adalah alasan utama orang berinvestasi karena untuk memperoleh keuntungan. Sementara risk, kita mengetahui berapa besar risiko yang akan kita dapatkan ya, atau kita hadapi pada saat melakukan investasi. Nah, secara modern, dasar proses investasi modern ini mencakup ada 5 analisis. Yang pertama, mempertimbangkan tarif pajak dan biaya komisi, karena pasti akan kita temukan ya tarif pajak dan biaya komisi tersebut. Jadi kita dapat analisis apakah tarif pajak dan biaya komisinya besar atau kecil dari berbagai macam instrumen investasi yang ditawarkan. Yang kedua, jenis dan pola risiko maupun keuntungannya ya. Dan yang ketiga, ada prospek ekonomi yang berkaitan dengan investasi, apakah ini kedepannya akan prospek atau tidak. Terus kelompok industri ya, ada sektor-sektor industri yang memang sangat menggiurkan ya untuk kita berinvestasi. Yang kelima, ada kinerja perusahaan yang berhubungan dengan produk lain, kekuatan pemasaran, keuangan, efisiensi produksi, dan manajemen capability. Nah, di sini kita lihat gambar ada return ya. Ini tingkat pengembalian tinggi dan risiko tinggi. Di sini yang paling rendah di antara 3 instrumen investasi di sini ada deposito ya, dengan tingkat risikonya rendah tapi tingkat pengembaliannya juga rendah. Nah, obligasi tingkat kedua, tingkat risikonya sedang ya, tingkat pengembaliannya juga sedang. Sementara saham ini memang tingkat pengembalian atau keuntungan ini tinggi tapi risiko juga tinggi ya. Hukum investasi adalah high risk high return. Nah, di sini sebelum memulai investasi pasti kita perlu mengetahui bagaimana proses untuk investasi tersebut ya. Yang pertama ada proses tujuan ya, penetapan tujuan investasi. Untuk proses penetapan tujuan investasi di sini berarti melakukan keputusan yang bersifat fokus atau menempatkan target tujuan terhadap yang akan diinvestasikan. Yang kedua, ada penentuan kebijakan investasi. Nah, di sini ada keputusan alokasi aset, batasan jumlah dana, pajak dan biaya pelaporan. Ini berkaitan bagaimana perusahaan mengelola dana yang berasal dari saham, obligasi dan lainnya untuk kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Terus ada pemilihan strategi ya, ada strategi portofolio aktif dan pasif. Investasi yang akan selalu mencari informasi ya yang tersedia dan kemudian selanjutnya mencari kombinasi portofolio yang paling tepat untuk dilaksanakan. Yang kelima, pemilihan aset dan pembentukan portofolio. Ini pihak perusahaan berusaha memilih aset investasi yang nantinya akan memberikan imbal hasil yang tertinggi. Dan yang proses investasi yang terakhir, yang kelima, ada pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tahap reevaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama ini, dan apabila tindakan yang telah dilakukan selama ini telah benar-benar maksimum atau tidak ya. Nah, di sini ada, kita lihat gambar investasi pemodal ya. Di sini ada pasar modal. Ya, pasar modal itu keuntungannya
ya liquid. Ya, yang dimaksud dengan liquid ini adalah posisi aktiva yang memiliki cukup kas atau harta yang dapat mudah dicairkan kepada kas untuk memenuhi keperluan pengeluaran. Ya, kalau kita menginvestasi di pasar modal ini liquid, terus mendapatkan capital gain, ya, terus dividen. Kelemahannya ini mengandung risiko, contoh seperti saham, obligasi, dan reksadana. Terus ada commercial banking, keuntungannya aman dan pendapatan tetap. Kelemahan, keuntungan kecil karena hukum investasi adalah high risk high return. Nah, contohnya di sini ada tabungan, deposito, dan giro. Terus ada komoditi, ya, keuntungannya liquid, kelemahannya beresiko. Contohnya ada future, terus real commodity. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan direct investment, ya, pemilihan investasi untuk direct investment. Keuntungannya ini stabil, kelemahannya itu tidak liquid, ya, contohnya emas, rumah, tanah, dan lain-lain. Nah, di sini ada ilustrasi untuk jumlah bunga, ya, yang bagi investor yang melakukan investasi, dan angka ini hanya ilustrasi, bisa juga berubah sesuai dengan suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, kalau investor melakukan obligasi, ini kurang lebih, ya, obligasi perusahaan 12,5% ya per tahun. Nah, untuk deposito perusahaan, investor bisa melakukan via bank ini dengan tingkat bunga paling tinggi ini 8%, ya. Terus ada kredit pinjaman 15%, dan tingkat pengembalian tertinggi itu di saham, ya, sekitar 18%. Nah, dan angka ini hanya ilustrasi, ya, sebuah ilustrasi, ya. Terus ada kepemilikan aset. Aset atau yang biasa disebut dengan aktiva di sini merupakan kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Nah, ada beberapa cara untuk memperoleh aset. Yang pertama, dengan cara diproduksi atau dibangun sendiri. Bisa didapat dengan dibeli, juga dengan pertukaran aset maupun sumbangan dari pihak lain. Terus ada kepemilikan aset tidak hanya mengenai aset yang berhak milik saja, tapi bisa juga hak yang lain, misalnya aset berupa hak sewa, hak guna bangunan, hak tagih, hak pakai, maupun yang lainnya. Untuk kepemilikan aset ini kita bisa kategorikan menjadi dua, yaitu real asset, investasi aset yang berwujud seperti gedung, kendaraan, tanah, mesin, dan sebagainya. Terus ada investasi finansial aset yang merupakan dokumen atau surat berharga, klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Daya tarik dari kedua jenis investasi tersebut adalah tingkat likuiditasnya. Tadi likuiditas adalah posisi aktiva yang memiliki cukup kas atau harta yang mudah dicairkan menjadi kas untuk memenuhi keperluan pengeluaran. Jadi kita perlu memperhatikan tingkat likuiditasnya juga. Terus ada industri investasi. Maraknya kebutuhan investasi mendorong munculnya berbagai perusahaan investasi yang menjadi perantara keuangan yang menghimpun dana dari para investor perorangan dan menanamkan dana tersebut pada beragam sekuritas atau aset lainnya. Contohnya adalah reksadana. Nah, perusahaan investasi atau reksadana di sini disebut juga intermediasi keuangan, ya, atau financial intermediate, yang mengumpulkan sumber daya keuangan individu dan perusahaan dan menginvestasikan sumber daya keuangan tersebut dalam portofolio aset yang terdiversifikasi. Contohnya seperti ini, ada industri investasi langsung dan tidak langsung. Kalau langsung, investor bisa melakukan investasi ke perbankan, misalnya dengan pembelian SBI, surat berharga Bank Indonesia, ya, atau obligasi, atau melalui broker saham, ya, menjadi broker saham. Dan kalau misalnya investor melakukan investasi tidak langsung, ini bisa melalui ahlinya tadi reksadana, ya, atau perusahaan financial intermediate yang akan nanti di perusahaan tersebut lakukan salurkan melalui bank dan broker.
Nah, seperti ini ya, ada dua macam tipe investasi. Ada investasi langsung, direct investment, yaitu investasi langsung. Investor mereka yang memiliki dana dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aset keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau berbagai cara lainnya. Dan yang kedua, ada investasi tidak langsung atau indirect investment. Investasi tidak langsung di sini investor yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung, atau pembelian aset keuangan cukup hanya dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja. Nah, sekian materi dasar manajemen investasi kita. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.